Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 10, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama akan kita mulai dengan getaran. Benda dapat dikatakan bergetar ketika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ya ada gambar bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana pada gambar sebelumnya itu mula-mula diam pada kedudukan O. Bandul ditarik ke kedudukan A, pada saat dilepas, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, kemudian ke O, kemudian ke B, dan kemudian ke A lagi. Nah, gerakan tersebut yang disebut getaran. Gimana? Paham kan? Ada beberapa istilah dalam getaran, yaitu periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi itu dapat ditulis dengan berikut ini. T besar sama dengan 1 per F kecil. Dan F kecil sama dengan 1 per T besar. T besar itu adalah periode, sedangkan F kecil adalah frekuensi. Ingat, F-nya kecil ya, karena F besar itu adalah gaya. Selanjutnya, gelombang. Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis itu memerlukan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Kemudian, berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah transversal dan yang kedua adalah longitudinal. Suatu getaran dikatakan melalui suatu gelombang apabila melalui satu bukit dan satu lembah. Nah, perhatikan gambar pertama di sini ya. Yang B itu disebut bukit, sedangkan yang D ini disebut lembah. Jadi harus naikin satu bukit, kemudian harus turun juga melalui satu lembah. Ini yang disebut dengan satu gelombang. Sedangkan kalau dalam gelombang longitudinal, itu harus melewati satu renggangan dengan satu rapatan, maka disebut dengan satu gelombang. Kalian bisa lihat ya, yang namanya rapatan berarti seperti per ini tapi rapat. Kemudian kalau renggang, yang namanya renggang berarti ada jarak di sini. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dalam satu waktu periode, maka kecepatan gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda per T atau V sama dengan F dikali lambda. Yang ini dibacanya lambda. Selanjutnya bunyi. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat didengar apabila ada sumber bunyi, melalui medium atau zat perantara, ada alat penerima atau pendengar. Nah, perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui jenis-jenis cepat rambat bunyi pada suatu medium. Ketika melalui medium udara, cepat rambat bunyinya yaitu 331 meter per second. Kemudian kalau udaranya 15 derajat Celcius, itu cepat rambatnya 340 meter per second. Kalau untuk melewatin air yang suhunya 25 derajat, yaitu 1940 meter per second. Sedangkan untuk air laut, 1530 meter per second. Untuk aluminium dengan suhu 20 derajat Celcius, 5100 meter per second. Untuk tembaga, yaitu 3560 meter per second. Selanjutnya besi, yaitu 5130 meter per second. Cepat rambat bunyi ini tidak perlu kalian hafalkan, karena ketika nanti soal, biasanya sudah disebutkan berapa kecepatan cepat rambat bunyinya, seperti itu. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi sendiri dibagi menjadi 3 macam. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu jika frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kalau audiosonik, antara 20 sampai 20.000 Hz. Untuk ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz. Ingat, yang dibaca yang ini Hz itu adalah Hz. Kemudian, pernahkah kalian mendengar bunyi yang keras ataupun lemah? Kenapa ya bisa berbeda? Hal ini dikarenakan setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda, meskipun perambatannya melalui medium yang sama.
Bunyi itu dapat dipantulkan. Ada yang disebut dengan gema dan gaung. Ini pelajaran SD ya. Gaung adalah bunyi pantul sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar sama persis dengan bunyi asli. Selanjutnya, masuk ke mekanisme pendengaran manusia. Tentu saja, manusia itu mendengar menggunakan telinga. Untuk telinga sendiri, itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Agar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini ya. Kita akan pelajari satu persatu struktur dari telinga manusia. Untuk bagian luar, itu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sedangkan saluran telinga berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah benda asing masuk ke telinga. Selanjutnya bagian tengah itu terdiri dari gendang telinga dan tulang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan berubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Untuk tulang telinga berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Nah, ada 3 jenis tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan. Untuk bagian dalam terdiri dari saluran eustasius, rumah siput, dan saluran gelang. Saluran eustasius itu berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut dan menjaga juga tekanan udara. Untuk rumah siput berfungsi untuk mengubah impuls saraf dan meneruskan ke otak. Sedangkan saluran gerang itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya mekanisme pendengaran hewan. Contoh hewan yang menggunakan jenis-jenis bunyi yang berbeda adalah kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan pantulan bunyi untuk mengetahui benda yang ada di depannya dan mencari mangsa. Nah, hal ini sering disebut juga ekolokasi. Kelelawar dapat menerima dan mengeluarkan suara ultrasonik. Sedangkan lumba-lumba menggunakan sistem sonar sebagai cara untuk berkomunikasi. Selanjutnya, aplikasi dalam teknologi. Berikut ini adalah macam-macam contoh aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi saat ini. Bisa digunakan dalam ultrasonografi atau USG, sonar, terapi ultrasonik, pembersih ultrasonik, dan sonifikasi. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.